Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil Furqon. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab semester pertama dengan NIM 010522011014. Di sini saya ingin menyampaikan tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan tema Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, apa sih Makkiyah dan Madaniyah itu? Makkiyah dan Madaniyah merupakan pengkategorian ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. Tapi tidak hanya berdasar pada tempat saja, ada beberapa hal lain juga yang bisa menjadikan suatu ayat atau surat termasuk ke dalam kategori Makkiyah ataupun Madaniyah. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan berikut ini. Hal-hal yang akan saya bahas pada materi mengenai Makkiyah dan Madaniyah diantaranya adalah yang pertama, pengertian Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga adalah perselisihan ulama ataupun kesepakatan ulama mengenai kategori Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian selanjutnya mengenai karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Yang selanjutnya adalah tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Nah, untuk penjelasan yang pertama, simak penjelasan berikut ini. Baiklah, langsung saja penjelasan yang pertama mengenai pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut. Nah, jadi kata Makkiyah itu merupakan kata sifat yang disandarkan pada kota Mekah. Jadi yang dimaksud dengan Makkiyah merupakan ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian, dan sesuatu disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekah atau yang berkenaan dengannya. Jadi sesuatu atau ayat ataupun surat yang disebut dengan Makkiyah merupakan ayat-ayat atau surat-surat yang berkenaan dengan Mekah, mau itu diturunkan di Mekah ataupun waktunya adalah saat Rasulullah sedang berada di Mekah, ataupun mungkin objek dari ayat atau surat-surat ini adalah orang-orang yang berada di Mekah. Begitu pula dengan Madaniyah, ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah SAW berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam hingga ke segala penjuru dunia. Nah, begitu juga dengan Madaniyah. Jadi Madaniyah merupakan kosakata yang diambil dari kota Madinah ataupun ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di kota Madinah saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari sini kemudian para ulama dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terpaku pada pengertian yang sangat sempit. Artinya para ulama mengambil bahwa Makkiyah dan Madaniyah bukan hanya mengenai tempat diturunkannya surat tersebut adalah di Mekah dan Madinah, tapi juga pengertiannya termasuk ke dalam lokasi, waktu maupun objek-objek yang terdapat dalam ayat-ayat atau surat-surat tersebut. Melainkan juga memasukkan unsur waktu yang tak terpisahkan dari sejarah Rasulullah SAW. Jadi pengkategorian Mekah dan Madinah itu juga mengenai
perjalanan Rasulullah dari Mekah dan Madinah, dari awalnya dari Mekah kemudian berhijrah ke Madinah, seperti itu. Kemudian Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran telah menyebutkan 3 variabel definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Nah, jadi Imam Az-Zarkashi ini membagi pengkategorian Mekah dan Madinah berdasarkan 3 definisi. Yang pertama adalah definisi yang berkonotasi tempat. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa pembagian Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan pada tempat diturunkannya surat atau ayat tersebut, yaitu di Mekah dan juga di Madinah. Kemudian yang kedua, definisi berkonotasi periode waktu. Nah, jadi yang kedua ini berdasarkan pada waktu diturunkannya ayat tersebut adalah saat Rasulullah SAW berada di kota Mekah dan juga periode ketika Rasulullah SAW berhijrah atau sudah berada di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah definisi berkonotasi objek wahyu. Nah, jadi yang ketiga itu pembagian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan objek wahyu dari surat atau ayat tersebut. Seperti objeknya merupakan kaum muslimin, kaum kafir, maupun ahli kitab. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang pertama itu adalah dari segi tata bahasanya. Jadi surat Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan keras pembicaraannya. Sebab kebanyakan yang diajak bicara orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Nah, jadi untuk surat-surat atau ayat-ayat yang Madinah, kebanyakan itu surat-suratnya keras seperti mengajak ataupun mengancam. Kenapa? Karena beliau Nabi Muhammad itu ketika berada di Mekah, dan kebanyakan orang-orang kota Mekah itu adalah orang-orang kafir Quraisy, dan pengikut Islam masih belum banyak ataupun belum seluruhnya merupakan pengikut Islam dan kebanyakan kafir Quraisy. Jadi surat-surat Makkiyah itu kebanyakan tegas seperti mengajak dan juga mengancam. Kemudian selanjutnya, umumnya surat-surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya. Kemudian yang pertama adalah dari segi tata bahasa, yang selanjutnya adalah dari segi isinya. Umumnya surat-surat Makkiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus, yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hati dengan hari kebangkitan. Nah, jadi surat-surat Makkiyah itu karena kebanyakan adalah kaum kafir Quraisy dan Nabi Muhammad adalah sedang mengajak kafir Quraisy untuk masuk kepada agama Islam. Jadi surat-surat Makkiyah itu kebanyakan adalah ayat-ayat tauhid ataupun akidah. Karena dengan ayat-ayat tauhid dan akidah itu dimaksudkan untuk mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk kepada Islam dan juga mempertahankan ketauhidan umat-umat Islam yang masih sedikit di kala waktu di Mekah. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah. Nah, sedangkan pada saat surat Madaniyah itu adalah pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Artinya pada saat di Madinah kebanyakan orang-orang itu sudah memeluk agama Islam atau dengan sukarela memeluk agama Islam. Jadi di sana lebih kepada ayat-ayatnya, isinya lebih kepada muamalah, tentang cara ibadah, cara berperang, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkisar tentang penyebutan jihad dan hukum-hukumnya dan orang-orang munafik serta keadaan mereka. Nah, juga surat-surat Madaniyah itu menerangkan mengenai jihad atau berperang dalam agama atau bagaimana berjihad dalam agama
dan juga menerangkan mengenai bagaimana sih kaum munafik keadaan mereka di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga adalah perselisihan ulama mengenai pengkategorian Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ada perselisihan mengenai, dan mungkin sudah menjadi kesepakatan mengenai pembagian ayat atau surat yang termasuk ke dalam Makkiyah dan juga Madaniyah. Di antaranya adalah ada ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi surat tersebut termasuk ke dalam surat Madaniyah, tetapi di dalam surat tersebut terdapat suatu ayat yang termasuk ke dalam surat Makkiyah. Contohnya seperti surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian yang selanjutnya terdapat ayat-ayat Madaniyah di dalam surat Makkiyah. Misalnya 3 ayat surat Al-An'am yang diturunkan di Madinah. Nah, ini terbalik daripada yang pertama tadi, yaitu terdapat suatu ayat Madinah di dalam surat Makkiyah. Jadi surat tersebut termasuk ke dalam surat Makkiyah, tetapi di dalamnya terdapat suatu ayat yang termasuk ke dalam ayat Madaniyah. Contohnya seperti surat Al-An'am dari ayat 151 sampai 153. Kemudian selanjutnya ada ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Contohnya seperti surat Al-Mumtahanah. Jadi di dalam surat Al-Mumtahanah terdapat ayat. Jadi ayatnya itu diturunkan ketika Nabi berada di Madinah, tetapi hukumnya itu atau dihukumi dengan ayat Makkiyah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Nah, jadi surat atau ayat ini masuk ke dalam kelompok Madaniyah, tapi surat atau ayat ini jenisnya atau memiliki kesamaan atau serupa dengan ciri-ciri surat-surat atau ayat-ayat yang termasuk ke dalam Makkiyah. Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalu Allahumma in kana hada huwal haqqa min indika famtir alaina hijaratan minas sama'i aw bi'tina bi'adzabin alim. Ya, artinya bahwa, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Kemudian selanjutnya adalah terdapat ayat-ayat atau ayat surat-surat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. Jadi ayat-ayat atau surat-surat ini masuk ke dalam kelompok Makkiyah, tapi karakteristik atau ciri-ciri ayat dan surat tersebut mirip atau serupa dengan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah.
Contohnya seperti dalam surat An-Najm ayat ke-32 yang berbunyi, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id asya'akum minal ardi wa id antum azinnatu fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqo, yang artinya yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kemudian ada juga ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi ayat-ayat itu dibawa dari Mekah ke Madinah, atau bisa dikatakan adalah ketika perjalanan Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Contohnya seperti dalam surat Al-A'la. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contohnya adalah seperti awal surat Baroah atau yang sering disebut dengan surat At-Taubah. Jadi ayat tersebut ketika Nabi berhijrah dari kota Madinah kemudian kembali ke Mekah. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat yang turun di waktu malam dan waktu siang. Jadi ayat ini turun ketika waktu-waktu tertentu saja seperti malam hari dan siang hari, atau mungkin ketika malam hari ketika Nabi sedang di perjalanan antara Makkah dan Madinah. Nah, contohnya seperti dalam bagian-bagian akhir dalam surat Al-Imran, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat adalah mengenai karakteristik surat atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah pasti memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus tersendiri. Nah, yang pertama adalah karakteristik surat atau ayat Makkiyah. Yang pertama adalah setiap surat yang terdapat kata kulun, ayat sajdah, dan kisah para nabi. Jadi umumnya surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah itu terdapat atau memiliki di dalamnya itu terdapat kata kulun. Dan yang kedua adalah biasanya di dalam surat-surat sajdah itu terdapat surat-surat Makkiyah itu terdapat ayat-ayat sajdah di dalamnya. Kemudian juga kebanyakan isinya itu adalah kisah para nabi-nabi terdahulu. Kemudian yang kedua adalah mengandung seruan untuk percaya kepada rukun iman, dan yang kedua adalah seruan untuk berakhlak mulia. Jadi kebanyakan surat Makkiyah itu adalah seruan-seruan untuk beriman kepada Allah, karena di sana kebanyakan adalah kaum kafir Quraisy dan pemeluk Islam masih sedikit. Dan yang ketiga adalah kebanyakan menjelaskan tentang akidah. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa surat Makkiyah kebanyakan tentang akidah dan tauhid, karena untuk mengajak kaum kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, dan juga untuk mempertahankan ketauhidan umat Islam yang masih sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah kebanyakan ayat-ayatnya pendek-pendek. Nah, jadi seperti dalam surat Juz ke-30 dalam Al-Quran, itu kebanyakan surat Makkiyah dan surat-suratnya itu pendek-pendek. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama adalah kebanyakan membahas hal-hal yang berhubungan dengan perdata, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Jadi kebanyakan ayat-ayat atau surat-surat yang termasuk ke dalam Madaniyah merupakan ayat-ayat mengenai pemerintahan, mengenai agama, kemasyarakatan, perdata, kemaslahatan, dagang berdagang, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya
menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam masalah ibadah dan muamalah. Nah, juga seperti yang saya katakan tadi mengenai hukum-hukum suatu perbuatan dan amaliyah seperti hukum-hukum dalam berdagang, dalam wasiat, dalam hukum perdata dan juga sebagainya. Kemudian yang terakhir, kebanyakan ayatnya itu panjang-panjang. Nah, jadi seperti dalam surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, itu surat yang termasuk ke dalam madaniyah itu biasanya panjang-panjang. Nah, telah sampailah kita pada bagian terakhir, yaitu bagian kelima, mengenai apa sih tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini. Nah, jadi tujuan kenapa kita harus mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini adalah yang pertama, menambah keyakinan bahwa Al-Quran murni firman Allah. Nah, jadi dengan kita tahu bahwa Makkiyah dan Madaniyah, kita jadi tahu bahwa surat ini itu emang diturunkan ketika pada masa Nabi menerima wahyu dan menyebarkan agama Islam. Nah, dengan begitu kita pasti jadi yakin karena ada buktinya bahwa terdapat sejarahnya ketika Nabi berada di Mekah dan Madinah. Jadi untuk menambah keyakinan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mempermudah memahami Al-Quran seperti ayat nasikh dan mansukh. Nah, jadi setelah kita bisa membagi surat Makkiyah dan Madaniyah, kita juga jadi bisa lebih memahami Al-Quran dan lebih bisa memudahkan kita untuk membedakan atau mengkategorikan mana ayat-ayat yang termasuk ke dalam nasikh ataupun mansukh. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengetahui perjalanan Rasulullah SAW. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kebanyakan dalam surat Madaniyah itu mengenai perdata, muamalah, ibadah dan lain-lain. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui mengenai sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Bagian mana sih ketika Nabi SAW itu ketika berada di Mekah, dan bagian mana yang ketika berada di Madinah. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik surat-surat atau ayat-ayat Madinah dan Makkiyah, kita bisa mengetahui mengenai perjalanan Rasulullah SAW tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga keotentikan Al-Quran. Nah, jadi dengan kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, itu merupakan suatu hasil dari kesungguhan para sahabat Rasulullah SAW dan teman-teman atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada generasinya dalam mengkategorikan ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut. Kita bisa yakin bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu dengan bersungguh-sungguh sampai-sampai bisa memisahkan mengenai Makkiyah dan juga Madaniyah. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengetahui kronologis penurunan Al-Quran yang berangsur-angsur. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, dan itu merupakan suatu ciri atau tanda wahyu bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian dengan kita mengetahui pembagian Makkiyah dan Madaniyah ini, kita bisa yakin atau tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan emang berangsur-angsur karena ada bagian surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, dan juga ada ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Madinah. Itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur ketika Nabi berada di Mekah kemudian berada di Madinah, tidak turun secara sekaligus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi Makkiyah dan Madaniyah ini. Saya mengetahui bahwa penjelasan saya ini kurang tepat atau mungkin banyak salahnya. Jadi jika ada salahnya mohon dimaafkan, dan kritik dan saran bisa sangat membantu saya.
Sekian mungkin penjelasan dari saya. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.